Alhamdulillah sahabat-sahabat, kami sekarang berada di puncak Jabal Rahmah. Shut up and sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabat Perdesa TV, kami sekarang berada di bawah Jabal Rahmah. Kita lihat Jabal Rahmah sudah ada di depan kita. Maka untuk itu kita akan coba untuk mendaki atau menuju ke Bukit Jabal Rahmah, di puncak Bukit Jabal Rahmah. Ayo ikuti terus. Jadi sahabat-sahabat, sebagai umat muslim tentunya kita harus mengetahui tempat-tempat bersejarah dalam Islam. Salah satunya adalah Jabal Rahmah. Jabal Rahmah yang kita daki ini merupakan bukit batu yang terletak di Mekah dan banyak dikunjungi oleh orang-orang yang sedang melakukan ibadah umroh ataupun haji. Sahabat-sahabat, banyak sekali peristiwa-peristiwa penting dalam Islam yang terjadi di dalam Jabal Rahmah, seperti bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa setelah sekian lamanya dipisahkan, lalu mereka bertemu dan dipertemukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah merupakan bukit bebatuan yang memiliki tinggi sekitar 70 meter. Di tengah Jabal Rahmah terdapat nanti di atas terdapat tugu atau monumen yang terbuat dari beton berbentuk persegi 4. Nanti dapat kita lihat setelah sampai di atas, sahabat-sahabat sekalian. Batunya sangat besar-besar kali ini, sahabat. Selanjutnya Jabal Rahmah terletak di tepi padang Arafah yang merupakan daerah di pinggiran timur Mekah. Kita sudah separuh, kita lihat sahabat-sahabat, sudah separuh kita daki dan kita masih terus berjuang untuk sampai ke puncak. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Jabal Rahmah biasanya dikenal sebagai bukit kasih sayang yang berasal dari kata rahmah yang berarti kasih sayang. Sahabat-sahabat, peristiwa penting pertama yang sangat penting bagi peradaban Islam atau bahkan peradaban dunia adalah bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sebelumnya Nabi Adam dan Siti Hawa berada di surga, namun karena melanggar perintah Allah, akhirnya mereka diturunkan ke bumi dengan tempat yang berjauhan antara satu sama lain. Selanjutnya setelah bertahun-tahun berdoa dan memohon ampunan kepada Allah, akhirnya Nabi Adam dan Siti Hawa pun dipertemukan kembali di Jabal Rahmah. Keduanya lalu berucap, "Ya Tuhan kami, kami telah menjolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk dalam orang-orang yang merugi." Allahu Akbar. Setelah dipertemukan kembali, Nabi Adam dan Siti Hawa pun melanjutkan kehidupan dengan bahagia hingga memiliki anak dan keturunan yang banyak hingga akhir zaman.
Ini kita lihat tulisan-tulisan di batu, sahabat-sahabat sekalian. Masih jamaah-jamaah baik haji maupun umroh masih yakin bahwa nama-nama orang yang dikasihnya ditulis di batu-batu di Bukit Jabal Rahmah ini, walaupun itu sebenarnya dilarang. Sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kembali sahabat-sahabat. Selanjutnya peristiwa ini kita lihat lagi sahabat-sahabat, batu-batu yang dituliskan oleh jamaah umroh baik haji dan umroh, orang-orang yang dikasihnya akan dituliskan di batu-batu yang berada di Bukit Jabal Rahmah. Peristiwa selanjutnya sahabat-sahabat adalah mimpi yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Seperti yang kita ketahui, Nabi Ibrahim merupakan nabi yang gemar berkurban sejak usianya masih muda. Ratusan ternak pun akan ia kurbankan demi untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu saat terucap dari mulut Nabi Ibrahim, jangankan hewan ternak, apapun yang ia miliki akan diberikan jika Allah menghendaki. Hingga setelah beberapa tahun kemudian, Allah ingin membuktikan janji yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim tersebut dengan memberikan petunjuk melalui mimpi. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim melihat dirinya tengah menyembelih anak kesayangannya yaitu Ismail. Ini sahabat-sahabat, kita sudah berada di puncak. Inilah puncak dari Jabal Rahmah. Kita lihat banyak orang beristirahat. Selanjutnya sahabat-sahabat sekalian, setelah Ismail sampai pada usia tertentu, Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku menyembelihnya, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Kemudian Ismail pun menjawab, "Wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk dalam orang-orang yang sabar." Sahabat-sahabat, kita lihat saudara-saudara kita dari berbagai negara. Ini kalau kita lihat dari Pakistan itu sedang melakukan doa di Tugu Jabal Rahmah. Sebenarnya ini dilarang, tapi semua harus kita niatkan berwasilah masing-masing pemahaman dan keyakinan. Rata-rata orang yang datang ke Jabal Rahmah pasti melakukan doa seperti ini, baik haji, jamaah haji maupun jamaah umrah. Jadi selanjutnya kita lanjutkan sahabat-sahabat. Meskipun telah mengungkapkan mimpi tersebut kepada sang anak, Nabi Ibrahim masih merasa bimbang. Apakah mimpi tersebut benar datang dari Allah atau bukan? Hingga akhirnya Allah menunjukkan mimpi yang sama sebanyak 3 kali. Dengan begitu, Nabi Ibrahim semakin yakin bahwa mimpi yang menghampirinya itu berasal dari Allah, dan Nabi Ibrahim menyadari mimpi tersebut benar datang dari Allah di saat ia berada di Jabal Rahmah. Sahabat, peristiwa selanjutnya adalah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW mengenai kesempurnaan agama Islam.
yang dilakukan di Jabal Rahmah. Kabar tersebut pun disambut dengan sangat gembira oleh para umat muslimin pada saat itu. Di tengah-tengah kegembiraan yang dirasakan oleh umat muslim, ada dua sahabat Rasulullah, yaitu Umar bin Khattab dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, yang justru menangis saat mendengar dakwah tersebut karena memiliki firasat akan ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Ya sahabat, inilah pemandangan kita lihat dari atas gunung atau Jabal Rahmah. Di sini banyak kita lihat saudara-saudara kita berdoa dengan caranya masing-masing. Ada yang sholat, ada yang berdoa sambil duduk, dan kita lihat ada kelompok-kelompok ini sedang melaksanakan sholat sahabat. Semoga apa yang didoakan di Jabal Rahmah ini dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita semua. Sahabat-sahabat, Islam adalah agama yang sempurna. Risalah yang diemban Rasulullah itu sudah disampaikan dengan jelas. Allah ridho dengan ajaran yang dibawa Rasulullah ini untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Syariatnya sangat lengkap. Jika manusia mengalami masalah apapun dalam hidupnya, Allah sudah memberikan pedoman dalam menjalaninya. Maka seharusnya semua manusia menjalankan syariat Islam ini dengan penuh ketaatan. Sahabat-sahabat, dulu Nabi Adam sempat melanggar perintah Allah, langsung diusir dari surga. Untuk mendapat pengampunan perlu taubat berpuluh-puluh tahun lamanya. Selanjutnya sahabat, Nabi Ibrahim diuji ketaatannya oleh Allah. Apakah Nabi Ibrahim betul-betul taat dan cinta Allah? Allah menguji dengan perintah untuk menyembelih Ismail. Ketaatan Nabi Ibrahim tak diragukan demi cintanya kepada Allah, maka dengan penuh keikhlasan perintah itu ditunaikan. Sungguh Allah percaya dengan kekuatan iman Nabi Ibrahim hingga Allah berikan gelar Bapak Tauhid karena sangat memurnikan keimanannya kepada Allah. Kemudian sahabat, Rasulullah menyempurnakan ajaran Islam dan meridhoi Islam menjadi agama Rasulullah bersama umatnya hingga akhir zaman. Untuk itulah kita tinggal mengikuti saja ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, menjalankan syariat Islam dengan penuh keyakinan. Semoga Allah meridhoi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita lihat saudara-saudara kita, sahabat-sahabat dari berbagai negara. Mereka tidak menghiraukan panasnya cuaca, tetap dengan keimanan dan kesungguhan mereka dapat tilas jejak Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim serta Nabi Adam. Demikian sahabat-sahabat Pradesa TV, melalui puncak Jabal Rahmah ini saya berdoa semoga kita semua diberikan kesehatan, kesuksesan, diberikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan selanjutnya diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berziarah ke puncak Jabal Rahmah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.